Pemirsa, menjadi pemimpin bukan hal yang mudah. Ada tanggung jawab dan amanah serta janji yang harus ditunaikan. Jabatan kepala desa kini menuai sorotan setelah sejumlah kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Berikut liputan tim Delik RCTI. Jelang tahun politik, sejumlah isu terkait pemilu dan pilpres terus bermunculan. Apalagi sejumlah tokoh politik mulai bermanuver memperkuat kubu masing-masing demi mengincar kekuasaan. Tak heran jika aksi kepala desa berdemo di depan gedung DPR menuntut perpanjangan masa jabatan ikut dikaitkan dengan fenomena politik jelang pemilu. Logika sederhananya, para politisi datang menemui kepala desa bahwa kepala desa memberikan dukungan kepada partai politik tertentu. Tapi kepala desa minta, kami juga minta dong, nanti jabatan kami diperpanjang, tidak lagi 6 tahun tapi 9 tahun. Dugaan kuatnya, orang partai politik ini mengiyakan, baik akan saya perjuangkan. Nah karena ini proses memperjuangkannya ini lambat, maka kepala desa menagih janji dari janji politik, elit politik itu. Ini kan berbahaya. Bahkan permintaan perpanjangan masa jabatan kepala desa dikhawatirkan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Selain minimnya pengawasan, masa jabatan pemimpin desa yang terlalu lama disinyalir akan meningkatkan potensi korupsi. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat kasus penindakan oleh aparat penegak hukum terbanyak pada sektor anggaran dana desa, yakni 154 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar 233 miliar rupiah. Tren korupsi dana desa dinilai semakin meningkat seiring ikut bertambahnya alokasi dana desa. Hal ini diperparah dengan minimnya pengawasan. Tapi tidak sedikit juga di mana dana desa ini kemudian berujung di korupsi begitu ya. Salah satu misalnya yang jadi temuan kami dari tren penindakan kasus korupsi selama pandemi kemarin, ini ada 7 dari 30 korupsi BLT, bantuan langsung tunai, itu yang terjadi di desa. Jadi prioritas penggunaan dana desa selama pandemi kemarin kan salah satunya untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat begitu ya. Dan ini ternyata juga tidak luput dari korupsi. Saya rasa salah satunya adalah bagaimana menguatkan desa, bagaimana kemudian agar menjaga uang yang mengalir di desa itu termanfaatkan dengan baik, direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan tidak banyak bocornya. Selama ini masih banyak pembangunan desa yang dinilai belum maksimal meski dana desa yang digelontorkan nilainya bertambah. Padahal melalui kebijakan dana desa diharapkan pemerataan kesejahteraan melalui pembangunan dan program-program pedesaan lainnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun jika tidak ada upaya serius dalam mengantisipasi korupsi dana desa, perpanjangan masa jabatan kepala desa justru dikhawatirkan malah menjadi pemerataan korupsi hingga pelosok desa. Belum menyentuh ke akar persoalan. Kadang-kadang dana desa itu berhenti di kegiatan seremoni. Dana desa bahkan kerap kali tidak sampai sasaran. Terlalu banyak isu dana desa yang kemudian disunat oleh desa dan juga perangkat desanya, meskipun ini sudah diprediksi sejak lahirnya Undang-Undang Desa. Jadi persoalan yang mendasar adalah kompetensi sekarang. Kalau kemudian pembangunan desa itu berjalan dengan baik dan sebagainya, saya yakini pasti bukan disebabkan faktor leadership juga, tapi faktor kontrol dan pengawasan yang baik di tingkat pemerintahan yang ada di atasnya. Jadi bukan hanya faktor panjangnya umur jabatan kepala desa. Selain korupsi untuk kepentingan pribadi, dana desa juga dikhawatirkan disalahgunakan bagi kepentingan politis. Maka tak heran jika wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dianggap berkaitan erat dengan praktik politik transaksional. Jadi saya khawatir dana desa itu dikucurkan lebih untuk kepentingan politis. Agar kepala desa mengendalikan warganya untuk kemenangan partai tertentu. Ini kekhawatiran saya ya. Sehingga potensi korupsi itu sangat tinggi.
Karena penggunaan dana desa itu bukan untuk kepentingan pembangunan desa, tapi untuk kepentingan politis. Kita tahu di desa itu kan budaya politiknya masih budaya politik kaula lah ya. Mereka mungkin mengerti politik, tapi mereka masih dipengaruhi oleh pengaruh kepala desa. Bagian kepala desa punya pengaruh ke masyarakat untuk menggiring masyarakat memilih partai tertentu misalnya. Nah, orientasi semacam itu menurut saya pada akhirnya kemudian kepala desa menerima uang dana desa itu bukan untuk membangun desa, tapi justru untuk kepentingan politis karena ada janji-janji politik dengan elit politik itu. Terkait maraknya korupsi dana desa, pihak Kemendagri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa bekerja sama dengan KPK membuat program pencegahan korupsi dana desa. Kita bersama-sama dengan KPK, kita ada program namanya Desa Anti Korupsi. Itu suatu cara melakukan pembinaan. Dan desa-desa itu kita harapkan nanti menjadi model percontohan. Sementara desakan perpanjangan masa jabatan kepala desa juga dinilai tidak relevan dengan alasan pembenahan maupun pembangunan desa. Sebab kompetensi kepala desa akan dipertaruhkan dalam memenuhi target pembangunan desa sesuai masa jabatan yang telah ditentukan. Jika terus diperpanjang, justru dikhawatirkan akan banyak terjadi pemborosan anggaran desa. Artinya belum siap sebetulnya. Kepala desa kita itu belum siap mengelola uang yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun APBD. Ketidaksiapan ini yang kemudian harus mendapatkan perhatian dari Kementerian Desa maupun juga Kementerian Dalam Negeri. Ketika ada niat baik dari pemerintah pusat tetapi ketidakmampuan kompetensi dari pemerintah desa. Nah, perpanjangan masa jabatan sama juga memperbanyak dan memperpanjang juga persoalan ini. Seperti itu. Jadi pendapat saya adalah bahwa persoalan itu perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan kompetensi mereka di bidang pemerintahan itu sendiri. Diketahui PDIP disebut menjadi salah satu parpol yang mendukung perpanjangan masa jabatan Kades hingga 9 tahun. Namun sayangnya saat akan kami konfirmasi, salah satu anggota DPR dari fraksi PDIP menolak menjawab. No, saya nggak boleh ngomong. Bukan bidangku. Salah. Wacana perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dinilai perlu dievaluasi kembali. Karena dapat memperkeruh iklim demokrasi dan dikhawatirkan justru melahirkan bibit-bibit oligarki.